Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Salam Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah tangga masing-masing di 8 rayon pelayanan Jemaat Yarden Labat. Kebaktian pagi ini adalah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita masuki dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat terhadap warta pelayanan. Yang pertama, kebaktian minggu tetap berlangsung di rumah tangga masing-masing. Yang kedua, jika ada rumah tangga yang karena hal-hal teknis tidak mampu melakukan kebaktian minggu di rumahnya, maka dapat bergabung dengan rumah tangga yang lain dengan syarat jumlah anggota jemaat tidak lebih dari 10 orang. Yang ketiga, perjamuan kudus, baptisan, nikah, sidi, syukuran dan ibadat kategorial dan fungsional belum dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya pandemi coronavirus 19. Yang keempat, khusus kepada para pendeta akan memakai toga dan berada di dalam gereja untuk melakukan doa pada tanggal 21 Mei 2020, dan doa ini dilakukan untuk meminta pertolongan Tuhan bagi keadaan dunia akibat pandemi COVID-19. Doa di gedung gereja ini tidak melibatkan majelis jemaat dan anggota jemaat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Majelis jemaat dan anggota jemaat segemit, khususnya Jemaat Yarden Labat yang dalam keadaan sehat, untuk pada hari penantian yang pertama, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, melakukan puasa bersama mulai jam 6 sampai dengan jam 18 atau jam 6 sore. Sebelum memulai puasa, diharapkan Bapak Ibu untuk makan sebelum jam 6, dan setelah jam 6 sore maka dilakukan makan bersama disertai dengan doa. 6. Mohon kepada jemaat agar selama masa penantian Roh Kudus mulai tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 berdoa sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan bagi segala ujian yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk mencegah dan menangani penyebaran virus corona, termasuk untuk menemukan vaksin demi mengatasi COVID-19. Kita tetap berdoa juga untuk kekuatan bagi mereka yang
terpapar, keluarga mereka, dan para petugas medis. Yang berikut, yang ketujuh, pokok-pokok doa dan tata ibadat tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 akan disampaikan pada tanggal 21 Mei 2020 dan akan diantar ke rumah tangga masing-masing pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Yang berikut, teknik pelaksanaan doa akan disampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa selama 10 hari ada mulai dari tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei ada pokok-pokok doa yang disampaikan. Demikian warta pelayan pagi ini, sepertian diucapkan terima kasih. Yang berikut, kebaktian pagi ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Daibel Ende Tlonain STH MPD. Anggota keluarga yang terkasih, Alkitab menyaksikan bahwa setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus terangkat ke surga. Disaksikan sendiri oleh para muridnya. Hari ini bersama dengan semua orang percaya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal ini kita maknai sebagai sebuah pengakuan bahwa Ia sungguh anak Allah, Raja di atas segala raja. Sambil meyakini janjinya bahwa kelak Ia akan datang kembali ke dunia ini dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Nyatakanlah pengagungan bagi kebesaran dan kemuliaan Raja-Mu. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyambut pelayan Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 2 baitnya yang kedua, Suci, Suci, Suci dalam bahasa Tewa Allah. Kudus tersungkur di depan
Jemaat Tuhan sekalian, dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanyalah dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan keselamatan dan mempersiapkan kerajaan sorga yang kekal bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Amin. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Nas pembimbing akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Anggota keluargaku yang dikasihi Yesus, saat ini kita dalam situasi mencekam karena wabah virus corona atau COVID-19, dan dalam ketidaktahuan kita tentang kapan situasi ini akan berakhir. Namun hari ini kita bersyukur karena kita dapat memaknai kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai sebuah peristiwa, tetapi lebih pada tanggung jawab untuk mewujudkan misi pengutusan kita di tengah-tengah dunia yang saat ini terancam karena wabah COVID-19. Karena itu, dengarkanlah nats yang akan membimbing kita dalam ibadah ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pengakuan dosa yang akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita dalam doa. Saya berdoa pakai bahasa daerah Alor, suku Sibo, Lembur Timur. Nepala talatun surgami, Wilkang aking uso afuna tarahi, ni asoy, ni usuk sa alta manara. Bako asabo ni ubay me afuna tara, yang buhum bebahay ni koy, Nepalah talatong surgami, iking konak ni asoy, ni usuk sa alta manara. Amin. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah.
Bapak Ibu sekalian, kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas, inilah berita anugerah Allah bagi kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Imanekan oleh Noel, imanekan oleh Noel, imanekan oleh Noel di dekat. Imanekan oleh Noel, imanekan oleh Noel, imanekan oleh Noel di dekat. Jemaat Tuhan di rumah yang berbahagia, mari kita sama-sama berdiri dan kita bermazmur berbalas-balasan dari Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita bermazmur berbalas-balasan demikian. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidak akan dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Mai mawaje dia muridi, mai mawaje dia muridi, woe waje kuahadeo, pandara luahaja deino. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan di rumah, kita akan mendengarkan sabda Allah yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Doa dan pembacaan akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan.
Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan bagian firman Tuhan ini untuk kami. Dan biarlah lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan, kami semua diurapi. Dan ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Mama sekalian, anak-anak semua yang ada di rumah, Shalom. Saya percaya bahwa melalui pertemuan ini kita akan tetap ada dalam suasana sukacita, walaupun telah beberapa minggu kita tidak berjumpa dalam kebaktian seperti ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian tetap ada dalam suasana seperti yang kami rasakan juga pada saat ini. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan merenungkan sabda Allah hari ini di bawah tema Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita berpisah, orang pasti bersedih. Apalagi kalau perpisahan itu terjadi untuk selama-lamanya. Dalam peristiwa kematian misalnya, orang akan menangis bersedih. Karena itu kita bisa mengerti kalau mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya, sanak saudara, sahabat dan seterusnya, dia menangis. Itu wajar. Karena dia tahu bahwa pertemuan itu tidak akan terjadi. Tapi dalam pengharapan kita, dalam iman memang kita percaya bahwa akan bertemu. Tapi itu nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, berpisah dalam waktu yang cukup lama itu dan tidak pasti kapan kita bertemu, itulah yang membuat orang bersedih. Tapi menarik Bapak Ibu sekalian bahwa dalam perpisahan yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini, dia agak berbeda. Orang berpisah tapi orang bersuka cita. Orang berpisah tapi orang terus bersemangat.
Dia bersemangat untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yang memang apa yang kalau dia lakukan dalam semangat yang demikian akan menolong dia untuk mengubah hidupnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mempelajari semangat itu, semangat berpisah yang mendatangkan sukacita, berpisah yang penuh pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat dalam kehidupan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kita kenal ada dua peristiwa di mana mereka berpisah. Peristiwa pertama terjadi pada Jumat Agung, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dalam perpisahan itu murid-murid bersedih, mereka menangis, mereka berputus asa. Karena bagi mereka Yesus berpisah dan akan pergi untuk selama-lamanya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kesedihan itu segera terobati karena Yesus yang mati itu bangkit kembali. Ia datang dan menjumpai murid-muridnya. Ia bangkit kembali, ia datang dan menjumpai murid-muridnya, bahkan memberi kepastian dan pengharapan akan kehidupan kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kebangkitan Yesus, murid-murid kembali memiliki semangat. Dari yang dulunya mereka takut, khawatir dan berputus asa, mereka bersemangat lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa perpisahan yang kedua itu terjadi pada hari Kamis ketika kenaikan Tuhan Yesus. Kita boleh menyebut hari Kamis itu adalah hari Kamis yang kudus. Pada peristiwa perpisahan itu tidak ada haru, tidak ada putus asa, tidak ada tangisan. Yang ada pada saat itu adalah kekaguman, sukacita, dan semangat yang berkobar-kobar. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka menyaksikan sebuah peristiwa agung, bahwa Yesus terangkat ke sorga. Yesus bergerak menjauh, makin tinggi, hingga hilang dari jangkauan indrawi mereka. Perpisahan itu mendatangkan pengharapan dan sukacita, karena berlangsung dalam semangat kemuridan, didorong oleh perintah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk memberitakan Injil. Mereka didorong oleh semangat untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Perpisahan itu berisi pesan agar mereka erat bersatu dan aktif bersemangat untuk menanti pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Semangat itu adalah semangat untuk berkarya. Waktu segera datang. Karena itu berdiri dan menatap ke langit adalah suatu peristiwa yang tidak berguna, sesuatu yang tidak penting, karena yang paling penting adalah Yesus akan kembali. Dia yang pergi itu akan kembali lagi ke bumi. Kedatangannya akan berlangsung secara terbuka dan akan disaksikan oleh semua orang, siapapun yang ada di kolong langit ini. Kekasih Tuhan sekalian, itulah semangat perpisahan yang mewarnai kehidupan murid-murid ketika hari kenaikan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan di rumah yang diberkati Tuhan, sudah beberapa bulan ini kita diselimuti oleh kemelut, oleh duka cita, oleh kemelut akibat pandemi COVID-19. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan menghadapi situasi sulit ini? Apakah cukup dengan berdiam diri di rumah? Bagaimana caranya melakukan social distancing atau physical distancing secara Kristiani? Tentu kita menginginkan agar situasi sulit ini, situasi yang mencekam ini segera berlalu, lalu diganti dengan situasi normal, di mana kita dapat beraktivitas seperti semula. Kekasih Tuhan sekalian, kiranya masa social distancing dan physical distancing ini segera berakhir. Itulah saatnya kita dapat meluapkan kerinduan kita kepada sahabat, saudara, saling berkunjung, saling berjabatan tangan, bergandengan tangan, bermain bagi anak-anak. Ketika kita bertemu, kita masih saling berciuman, kita saling hengak, cipika-cipiki dan seterusnya. Itu adalah kerinduan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kiranya roh Tuhan melimpahi kita, roh hikmatnya melimpahi kita, agar kerinduan seperti itu tidak menyebabkan kita bertindak nekat,
dan tidak disiplin. Sekali lagi, kerinduan itu kita berdoa supaya jangan sampai karena kerinduan yang demikian lalu kita kehilangan hikmat, hikmat yang baik, dan kita lalu melakukan hal-hal yang demikian yang pada gilirannya kita menjadi biang penularan COVID-19 dari situasi yang sulit ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kerinduan boleh tetap kerinduan, tapi kita meminta hikmat supaya jangan sampai kerinduan itu memaksa kita atau mendorong kita sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kekasih Tuhan sekalian, jangan sampai kita lupa bahwa orang Kristen selalu hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Tidak mudah putus asa. Kita memiliki pengharapan akan masa depan yang lebih baik dan penuh belas kasih kepada sesama dan di sekitar kita. Baiklah, kerinduan itu mendorong kita untuk terus berdoa, memohon kemurahan Allah agar kesulitan ini cepat berlalu dan kita menjadi tanda berkat Allah di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Saudara sekalian, kita sangat terhibur dan berbangga. Walaupun dalam situasi sulit seperti ini, tapi kita terhibur dan berbangga karena dalam situasi ini melahirkan banyak sekali kisah inspiratif. Kisah inspiratif ini Bapak Ibu sekalian menurut saya lahir dari semangat kemuridan Kristus dan semangat untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Semangat itu misalnya kita melihat bahwa para medis yang dalam keterbatasan terus bekerja untuk melakukan pelayanan terbaik kepada para pasien yang membutuhkan pertolongan. Kita juga melihat para ilmuwan yang sedang aktif meneliti dan berusaha untuk menemukan vaksin dan obat-obatan bagi yang terinfeksi virus yang mematikan ini. Kita juga melihat pemerintah dan semua lembaga yang sedang berupaya untuk melindungi warga masyarakat dari kepanikan dan krisis. Kita juga melihat para petani dan pelaku ekonomi yang terus bekerja untuk menjamin pangan dan agar pasar tetap stabil. Aksi-aksi solidaritas untuk melindungi kaum rentan, termasuk mendukung kaum pekerja harian yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Termasuk di dalamnya upaya kita untuk membantu saudara-saudara kita dengan memberikan apa yang bisa kita berikan. Masker kah atau makanan kah? Bahkan dalam kita hidup bergereja kita boleh membagi bantuan sembako dan seterusnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semua gerakan untuk penguatan ekonomi dan organisasi kemasyarakatan untuk menghadapi dampak dari COVID-19 ini, sekali lagi semua itu adalah semangat pemuridan, semangat untuk menjadi saksi dari Kristus yang akan kembali itu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus akan datang. Yesus terangkat ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Mata insani dapat melihat dia terangkat, mata insani dapat juga melihatnya kembali ke bumi. Dengan keyakinan itu, kita didorong untuk segera melakukan karya-karya kebaikan, tidak menunda-nunda, apalagi menyia-nyiakan waktu yang akan datang segera ini. Segera bergiat menyaksikan karya Kristus di tengah-tengah dunia yang kalut karena pandemi COVID-19 ini. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, panggilan iman perlu kita optimalkan. Dengan beriman kepada Kristus, baiklah kita semakin giat bekerja dengan pengharapan akan masa depan yang lebih baik yang akan kita lakukan, dan dengan kasih yang aktif bagi sesama kita terus bekerja untuk mengobarkan semangat kita menanti Kristus yang akan kembali itu. Kiranya perayaan kita hari ini memperteguh iman, harapan dan kasih kita, sehingga kita pun hadir sebagai penggerak aksi Kristiani, memutus rantai COVID-19, merawat kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kembali itu akan terus mengobarkan semangat bersaksi kita. Tuhan Yesus yang naik ke sorga dan akan kembali itu memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengaku iman kita, dan pengakuan iman akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat. Kita memperbarui iman percaya kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya bernyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Bapak Ibu sekalian, kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan syukur sebagai respon kita atas anugerah Allah yang kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Dan selanjutnya persembahan syukur akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, kita akan tiba dalam persembahan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, bahkan dalam rohmu yang kudus, kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan ibadah kenaikan Tuhan Yesus bagi kami semua. Kami telah memuji, memuliakan namamu, dan mendengar sabda firman-Mu. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu Bapa. Mari Engkau memberkati persembahan kami Bapa, sehingga persembahan ini dapat kami pakai dalam pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini, lebih khusus di jemaat kami, Jemaat Yaren Labat. Ini doa sembahyang kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan yang hidup itu kami berdoa. Baik, kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 299 ayat 1 dalam ragam bahasa Tewa Alor. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pengusahaku makan lindung, pengusahaku makan lindung, rahatan tanganku, pengusahaku makan lindung. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah dan di mana saja berada, mari kita nyatakan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan Allah kita. Mari kita
berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Allah di dalam Kristus Yesus yang menderita, mati dan bangkit, dan Allah di dalam Kristus Yesus yang naik ke sorga dan yang akan kembali untuk menghakimi dunia ini. Allah di dalam Roh Kudus yang dijanjikan dan yang akan tercurah untuk menyertai, membimbing dan menolong anak-anak Tuhan untuk terus bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan menyatakan kasih dan sukacita itu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena di hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kami ada di rumah tangga kami masing-masing Tuhan, tapi Engkau mengizinkan kami untuk menyembah Dikau, memuji dan mengagungkan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kebaikan kami, bagi keselamatan kami, dan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, karena di saat kami memperingati hari di mana Yesus naik ke sorga, kami juga dikuatkan dengan firman-Mu bahwa Engkau akan kembali. Karena kami tahu bahwa Engkau kembali, kami terdorong, kami bersemangat untuk terus bersaksi Tuhan. Biarlah semangat itu Tuhan tanamkan dalam hidup kami, dalam diri kami sebagai anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah tangga kami, dimanapun kami berada, kami berdoa biarlah semangat itu Tuhan menjadi semangat yang terus mengobarkan hidup kami untuk berkarya bagi kebaikan kami dan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah dan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap anak-anak-Mu. Mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam kegalauan, mereka ada dalam situasi yang mencekam Tuhan, akibat ancaman dari virus ini Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang dirasakan oleh anak-anak-Mu. Tapi dalam situasi seperti itu, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang akan kembali, yang akan datang untuk bersama-sama kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah pandemik ini tidak menghilangkan semangat kami untuk terus menyembah Dikau, tidak memutuskan hidup kami, tidak membuat hidup kami Tuhan lemah, dan karena itu tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa walaupun virus ini ada, tapi Engkau bekerja dengan berbagai cara, bekerja memakai anak-anak-Mu, memakai para tenaga medis, memakai para dokter, memakai para perawat, memakai pemerintah dan berbagai pihak, sehingga mereka terus bersemangat Tuhan untuk bekerja dan menolong setiap orang yang sementara ini terpapar Tuhan. Kami tahu Tuhan karena Tuhan bekerja melalui mereka. Ada kuasa-Mu yang Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini sakit Tuhan. Beri mereka pengharapan Tuhan, bahwa Engkau tidak jauh dari mereka. Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan, dan kehadiran-Mu akan memberi semangat dan kekuatan, bahkan memberi kesembuhan dari penyakit yang sementara ini mereka alami. Kami berdoa tidak hanya mereka yang terpapar oleh karena virus corona, tapi untuk semua yang sakit, baik yang berbaring di rumah tangga maupun yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir untuk menolong mereka. Ya Tuhan Allah dan Bapa di sorga, pemerintah kami yang senantiasa bekerja untuk memulihkan kondisi ini, kami terus berdoa bagi mereka. Biar mereka bekerja keras untuk memulihkan kesehatan, tapi juga bekerja keras untuk memulihkan ekonomi ini Tuhan. Sehingga kami tidak hanya akan menjadi lemah karena virus ini, tapi dalam kelemahan itu kami juga tetap kuat, karena ekonomi bangsa kami terus baik. Dan karena itu Tuhan, kami terus hidup dan menikmati berkat-berkat-Mu yang Tuhan karuniakan kepada kami, kendati kami ada dalam ancaman virus ini ya Tuhan.
Ya Tuhan Allah dan Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam seluruh pergumulan mereka. Apa saja pergumulan mereka dalam rumah tangga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarnya. Kami percaya Engkau melihatnya Bapa. Kami percaya Engkau sanggup memberi jawaban kepada mereka. Mereka yang menggumuli anak-anak mereka yang bersekolah. Mereka yang menggumuli pekerjaan mereka. Mereka yang menggumuli persoalan-persoalan lain dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan dan memohon, biarlah Tuhan hadir di rumah tangga anak-anak-Mu masing-masing untuk memberi mereka kekuatan, untuk memberi mereka jalan keluar, memberi mereka pengharapan bahwa Engkau tetap ada dan menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu dimanapun mereka berada, yang juga turut bergumul untuk mengatasi masalah pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberi mereka semangat, Tuhan memberi mereka hikmat, supaya mereka bekerja dengan cara-cara yang Tuhan perkenankan, untuk terus menggembalakan dan menolong umat-Mu dalam situasi-situasi sulit seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada gilirannya virus ini akan berhenti. Dan kalaupun Tuhan punya kehendak lain di balik virus ini Tuhan, satu hal yang pasti, beri kami keteguhan, beri kami kekuatan, beri kami iman yang teguh Tuhan, supaya kami tetap percaya padamu sambil belajar hidup bersama pandemik virus ini Tuhan. Dengan demikian kami tidak kehilangan harapan dan kami terus berpegang pada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang bekerja keras untuk menghadirkan live streaming ini Tuhan. Kami tahu Tuhan juga menolong anak-anak-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan terus menambah hikmat kepada mereka, sehingga kegiatan ini boleh terus dilaksanakan, supaya pemberitaan firman-Mu, pelayanan bagi umat-Mu Tuhan, terus menerus kami lakukan, dan pada gilirannya ada kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah hidup anak-anak-Mu, berkati karya-karya mereka Tuhan. Juga semua yang berkarya, yang turut serta untuk kegiatan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami tak dapat membawa pergumulan kami satu persatu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sanggup mendengar dan menolong kami. Karena itu Tuhan, kami boleh bawa seluruh pergumulan kami. Kami bawa seluruh syafaat kami. Kami bawa seluruh harapan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang ada di rumah masing-masing, kita telah mendengar apa yang disampaikan Yesus kepada kita melalui murid-muridnya saat Ia terangkat ke surga. Jika demikian, marilah kita pergi dan hidup dalam kemuliaan Raja kita, dan teruslah menjadi saksinya. Kami yang berkuasanya telah menerima pemberian Kristus, akan terus melangkah dan bersaksi bagi dunia. Mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing,
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera itu menguduskan seluruh hidupmu. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan sekalian di rumah, atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Dia naik ke sorga menjadi pesan Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat berkarya, selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkatimu sekalian. Salam. Ku buka